Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, untuk mengawali tadabbur ataupun renungan pagi, kita semak hadis Nabi Muhammad SAW tentang fadilat datang ke masjid. Hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud. Ada juga dari Abi Hurairah ya. Ada dari Abu Hurairah. Katanya di sini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salati fi usuqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajah. Sembahyang kita di rumah Allah berjamaah mengatasi sembahyang di pasar dan di rumah sebanyak 27 kali ganda, 27 derajat. Orang dulu banyak yang menggalih ya, banyak yang jualan kerjanya. Di pasar tuh ada tempat sholat. Kadang-kadang di tempat jualannya sendiri mereka sholat ya. Bukan pasar di sana, bukan macam pasar di sini. Pasar di sini mungkin kurang bersih, kurang baik ya. Kalau di sana kondisinya padang pasir, bersih ya. Dan kadang-kadang mereka sembahyang di rumah. Jadi dibandingkan dengan sembahyang di pasar, katanya sembahyang di rumah, kalau sembahyang di masjid nilainya 27 kali ganda. Kita selalu dengar nih ya. Kita selalu dengar. Wazalika anna ahadakum iza tawadda'a, orang itu bila berwudu, katanya kalau orang itu berwudu di rumah maksudnya ya, fa ahsanal wudu, dia berwudu dengan baik, thumma atal masjid, kemudian dia mendatangi masjid, la yuridu illa shalah, dengan tujuan salat, datang ke masjid dengan tujuan salat, la yanhazu illa shalah, yang menggerakkannya datang di rumah adalah untuk salat, lam yakhtu khutwah, setiap dia melangkah, dalam hadis lain langkah pergi dan pulang nih ya, illa rufi'a lahu biha darajah, diangkatkan derajatnya. Langkah ke masjid menaikkan derajat. Tadi sudah dapat 27 kali ganda atau lebih ya. Kemudian wa hata anhu biha khati'ah, dan akan dihapuskan dosanya. Hatta yadkhulal masjid, sehingga sampai ke masjid. Jadi ingat, kedatangan kita itu menaikkan derajat dan menghapuskan dosa. Fa idza dakhala al masjid, kalau kita sudah masuk masjid dari tadi lagi ya, dan kita sudah sholat, sekarang menunggu tausiah sebentar, kana fis shalah, orang yang berada di rumah Allah dengan tujuan datang ke masjid itu nilainya seperti sholat. Maka nanti salatu tahbisuh, selagi dia menunggu salat. Sekarang ada jemaah yang menunggu salat duha ya, insyaallah, atau salat al-isyraq. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Malaikat mendoakan orang yang berada di masjid. Subhanallah. Nah, ini perlu diingat selalu ya. Malaikat mendoakan kita, orang yang berada di rumah Allah termasuk kategori jenis orang yang didoakan malaikat. Doa malaikat tentulah didengar Allah ya, karena Allah yang menyuruhnya berdoa. Doa kita mungkin lambat didengar, mungkin lambat, mungkin cepat ya. Yaqulun, ini doanya. Ini 3 dalam 1 ini, 3 in 1. Allahumma rahamhu, ya Allah rahmatilah bapak ini, rahmatilah ibu ini. Doanya doa rahmat. Rahmat itu luas tuh ya. Rahmat itu
Rahmat itu termasuk mungkin kesehatan jasmani, mungkin selamat daripada bencana, mungkin selamat ahli keluarganya, mungkin urusannya dimudahkan Allah, rezekinya diluaskan Allah dan lain sebagainya. Allah marhamhu, ya Allah rahmati orang ini. Allah maghfirlahu, ya Allah ampuni dosanya. Nah, pertama rahmah, yang kedua maghfirah, keampunan. Allahumma tub alaih, ya Allah terima tobatnya. 3 ya, ar-rahmah, rahmat, dah jadi bahasa kita. Maghfirah, keampunan, belum menyerap lagi. Belum menyerap lagi. Rahmat sudah menyerap dalam bahasa kita. Yang ketiga, tobat. Kata orang Indonesia tobat, kata orang Malaysia taubat. Bahasa Arabnya taubah sebenarnya. Bahasa Arabnya taubah, tobat. Yang penting 3 dalam 1, rahmat, keampunan, dan tobat. Malam yu'zih, tapi ada syaratnya di sini. Syarat ingin mendapatkan doa malaikat, malam yu'zih, kalau dia tidak mengganggu orang lain. Satu. Yang kedua, malam yuhdis, kalau tidak batal uduknya. Kalau batal uduk, terputus doa malaikat, cepat-cepat ambil uduk lagi ya. Itulah pembukaannya. Kemudian kita sambung sedikit dengan ayat yang kita dengar dalam sholat tadi, suratul muluk. Itu bukan semuanya ya, selalu dibaca juga kalau ada kelapangan. Suratul muluk surah yang perlu diambil berat, perlu dibaca setiap hari sepatutnya. Sebaik-baiknya dibaca di malam hari, di siang hari pun tidak apa ya. Yang penting suratul muluk ini, tabarakallazi biyadihil mulk, sepatutnya dibaca setiap hari. Di antara fadilatnya tersebut dalam hadis, akan menyelamatkan orang itu dari azab kubur. Masing-masing surah itu ada fadilatnya ya. Suratul muluk banyak fadilatnya, antara lain menyelamatkan dari azab kubur. Jadi ingin membina kubur kita, selalu baca suratul muluk. Suratul muluk ini 30 ayat pendek. Tadi yang dibaca hanya separuh saja, 15 ayat bagian pertama. Di sini kita lihat ayat 1 dan 2 dulu ya. Ayat 1 mengatakan tabarakallazi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Maha agung, maha suci Allah yang semua kerajaan di tangannya. Semua urusan kita ini di tangannya. Hidup mati kita, sehat sakitnya kita, senang susahnya kita, siang malam, petang pagi, bumi, matahari, semuanya itu urusan Allah. Biyadihil mulk, itu kerja Allah semuanya. Wa ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa atas segala-galanya. Alhamdulillah ya. Mau kita ke masjid, itu kerja Allah. Enak duduk di masjid, itu kerja Allah. Allah dekatkan hati kita ke rumahnya. Itu ayat 1 ya. Ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan kita itu mati dan hidup. Di sini mati didahulukan, baru hidup. Mati itu sebelum kita lahir, dianggap kita tidak ada. Kemudian kita hidup. Dalam surah lain, mati, hidup, mati, hidup. 2 kali mati, 2 kali hidup. Ada dalam suratul Baqarah, ada dalam surah Ghafir. Itu yang benarnya ya, tapi di sini disebut mati dan hidup saja. Kalau orang kita biasanya mengatakan hidup dan mati. Mati yang pertama, sebelum kita ada, sebelum kita wujud, itu tidak dilihat oleh orang kita selalunya. Dilihatnya yang sekarang saja. Dari mana kita munculnya? Dari tidak ada, kemudian ada. Jadi berarti betul lah yang kata Al-Quran, kita dulu tidak ada, yang dihukumkan sebagai mati. Allah menjadikan kita hidup dan mati, ataupun mati dan hidup, liyabluwakum, untuk diuji. Hidup ini ujian. Liyabluwakum, siang diuji, malam diuji, di rumah diuji, di masjid diuji, senang diuji, sakit, susah, senang, kaya, miskin, semua ujian. Liyabluwakum, kita ini diuji oleh Allah. Apa yang dinilai? Ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya. Yang dinilai yang terbaik. Tentulah kalau di pagi hari, yang terbaik ya memenuhi panggilan azan ya. Kalau yang belum bangun lagi, tentu rendah nilainya. Liyabluwakum
Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita ini diuji oleh Allah siapa yang terbaik amalnya. Jadi lapangan kehidupan ini lapangan bersaing, lapangan kompetisi, persaingan, perlombaan. Hidup ini berlomba. Antara suami dan istri mesti berlomba. Antara ayah dan anak-anaknya, ibu dan anak-anaknya, ahli keluarganya mesti ada perlombaan. Antara dunsanaknya, banyak orang Malaysia adik-beradik katanya, mesti ada persaingan. Subhanallah. Orang dulu kadang-kadang ya, antara sahabat bercerita jam berapa qiyamul lailnya, berapa Quran dia baca. Bahkan orang dulu kalau ada saudaranya mau khatam Quran, biasanya paling lambat sebulan tuh ya. Ada yang 10 hari, ada yang 15 hari. Kalau ada yang khatam Quran, dia duduk di samping saudaranya tuh, mendoa. Karena disunatkan berdoa waktu khatam Quran. Doa waktu khatam Quran, kata Imam Nawawi, diaminkan oleh malaikat. Subhanallah, subhanallah. Jadi lapangan kehidupan ini lapangan persaingan, bersaing. Mesti ada orang Islam mesti ada daya saing. Subhanallah. Wahwal azizul ghafur. Allah maha gagah, Allah maha ghafur, maha pengampun. Mudah-mudahan kita mendapat keampunan selalu ya. Itu ayat 2 tentang hidup ini ujian, hidup ini lapangan persaingan. Mesti tanya istrinya, berapa sembahyang sunatnya hari ini? Adakah sembahyang fardunya tepat waktu? Macam mana kualitas solatnya? Macam mana kualitas solat suami? Sepatutnya dibincangkan tuh ya, menjadi perhatian kita. Kemudian kita melompat sedikit, ataupun kita lanjutkan saja ayat tadi, ayat 3. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah itu pencipta langit dan bumi yang berlapis-lapis. Orang kita bilang 7 lapis langit ya. Fa ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Tidak ada alam ciptaan Allah ini yang tidak beres. Kalau buatan manusia contohnya bangunan, mungkin ada yang kurang sempurna. Tapi semua ciptaan Allah tidak ada yang tak sempurna, tidak ada yang cacat. Semuanya sempurna. Farji'il basar. Cobalah lihat lagi, lihatlah langit, lihatlah bulan bintang. Tidak ada yang retak, yang renggang, yang macam mana, yang tidak sempurna. Allah menyuruh kita memperhatikan alam ciptaannya. Ini satu amalan ya. Suatu amalan memperhatikan alam ciptaan Allah. Bumi tempat kita tinggal. Macam mana bumi ini? Dalam surah lain dikatakan macam mana Allah menghamparkan bumi ini. Banyak lagi ayat tentang bumi, ayat tentang langit, ayat tentang bulan, tentang bintang, tentang hujan, tentang angin, tentang makhluk, tentang manusia, tentang diri. Tentang diri pun ada. Wa fi anfusikum afala tubsirun katanya. Tentang diri kamu, kenapa kamu tidak pikirkan? Bodi kita, jasad kita, kalbu kita, hati kita, nafsu, akal, iman, ilmu. Ini semuanya anugerah Allah dan amanah. Apa yang ada pada kita itu amanah, pertaruhan, titipan, dan nikmat juga. Tangan macam mana? Subhanallah. Kaki, dan nanti akan ngomong di hadapan Allah. Nikmat yang berhubungan dengan anggota badan, nanti akan ngomong di hadapan Allah. Bapak ini rajin ke masjid, kata kakinya nanti. Tangan ini rajin pegang Quran, kata tangannya. Anggota badan akan melapor. Anggota badan menjadi saksi. Mata juga, telinga juga, bahkan kulit badan. Subhanallah. Tanah yang kita tempuh, pergi pulang, pergi ke masjid, pulang dari masjid. Tanah yang kita tempuh, pergi kerja, pergi ke pasar. Tanah pasar itu, tapak pasar itu, semua makhluk Allah yang akan melaporkan apa yang dilakukan oleh manusia nanti. Subhanallah. Hebatnya
kerajaan Allah ya, hebatnya kuasa Allah. Subhanallah. Yang tidak ngomong nanti di sana saja katanya. Itu ada dalam surah Yasin ya. Kita rajin baca surah Yasin. Tengok surah Yasin halaman 444. Nah, cantik alamannya ya. Cantik alamannya, kemarin kita bincang halaman 555. 555 ini 444. Halaman 44, nanti pulang ke rumah bisa dilihat ayat 65 ini tentang anggota badan ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari pembalasan nanti mulutnya dikunci, ditutup, tidak boleh ngomong. Karena mulutnya bisa ngomong apa saja. Wa tukallimuna aydihim, tangannya bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kakinya bersaksi. Bima kanu yaksibun, tentang apa yang dilakukan orang itu. Subhanallah. Subhanallah. Jadi apa peranan kita? Kalau kita merasa banyak dosa, cepat-cepatlah tebus dengan istighfar. Dan kalau kita istiqamah ke masjid, tadi malaikat kan mintakan keampunan. Keampunan kita. Maka dikatakan dalam hadis lain, orang yang hatinya terpaut ke masjid, rajin datang ke masjid, dia akan hatinya mencinta masjid, ilmu, hari yang dilaluinya seperti baru lahir. Subhanallah. Kemudian dalam hadis yang sama juga dikatakan orang itu akan diurus oleh matinya. Kita sudah selalu bilang kita nak mengurus hidup saja susah ya. Nah, kecuali orang yang diberi Allah limpah kurnia yang lebih lah ya. Tapi pada umumnya susah hidup ini, hidup sementara di atas bumi, apalagi nanti hidup menjelang apa? Menjelang roh dicabut, saat bertarung dengan maut. Dan hidup sesudah maut, hidup di alam kubur, hidup di padang mahsyar, sampai nanti menuju destinasi kita di surga insyaallah ya. Tapi kalau kita buat ini perencanaan dan buat kita, tidak ada yang susah ya. Tidak ada yang susah. Jadi kita selalu ya, ini mudah-mudahan Allah selalu membantu kita. Itu saja dulu tazkirah ringkasnya bagi ini. Jazakumullahu khairan. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tughsir alaina wa ardina wa arda anna ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhanbana kullahu dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Ya Allah, ampunilah dosa jemaah yang hadir, jemaah yang hadir tazkirah pendek ini ya Allah. Jadikanlah kami menjadi pencinta rumah-Mu ya Allah sampai ke penghujung usia ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang mencintai rumah-Mu. Dekatkanlah hati kami selalu ke rumah-Mu ya Allah, kepada kitab suci-Mu, kepada keilmuan dan kepada gagasan-gagasan orang yang saleh yang telah mendahului kami ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li abaina, ampun juga dosa ayah ibu kami, mak bapak kami ya Allah, sanak saudara kami, jiran tetangga kami, sahabat kami, famili kami dan masyarakat semuanya ya rabbal alamin. Dan orang beriman di mana saja berada, di timur dan di barat ya mujibat sailin. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.